tentang sharing dari dua kakak hebat kita. Di sini ada Mbak Anet sama Mbak Gledy ya, bakal sharing tentang OSN, KSN gitu, khususnya tentang praktikumnya kayak gitu. Jadi nanti kurang lebih kita bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan ada games juga di akhir sampai jam 17.30. So, siapin diri kalian, cari posisi yang nyaman gitu ya, santai aja nggak apa-apa, chill gitu. Tapi tetap fokus, dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung kalian tanyakan gitu. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar acara sore ini tuh biar apa ya, berkah bermanfaat buat kita semua. Silakan buat teman-teman semua bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah cukup, teman-teman harus selalu berdoa kapanpun aja itu gitu kan ya. Langsung aja karena waktu udah sorean gitu, nanti untuk sesinya akan dipandu sama Mbak Mentari ya, atau Teteh Mentari, Teh Mentari gitu. Dan ada dua pembicara yang hebat juga, ada Gledy dan Anet. Silahkan untuk Teh Mentari, monggo. Oke, makasih banyak buat Mas Raka yang udah membuka acara ini dengan penuh hikmat. Nah, di sini juga kita udah lihat, udah ada Mbak Anissa nih sama Mbak Gledy gitu. Nah, oke, teman-teman di sini yang misalnya mau on cam biar meramaikan acara, boleh banget buat on cam, jangan malu-malu gitu ya. Dan tadi juga aku udah diperkenalkan sama Raka, jadi kenalin lagi nama aku Mentari gitu. Dan di sini aku bakalan mandu acara webinar ini gitu. Dan di sini tuh webinar yang santai aja sih. Jadi ya feel free aja, kalian boleh sambil makan, minum dan lain-lain gitu. Biar mempersingkat waktu juga. Oke, kita bakal langsung mulai ya. Mungkin dari perkenalan terlebih dahulu untuk Anissa dan Gledy. Boleh dari Anissa dipersilahkan untuk perkenalan. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Anissa Edi. Ini bisa dipanggil Anet. Alumni KSN Kebumian 2020 ya kita semua. Gitu. Terus alhamdulillah pada tahun kemarin tuh bisa dapat best praktikum. Jadi nanti bisa bisa sering-sering ke kalian terkait praktikum yang aku kerjain gitu. Terus maaf ya guys kalau ketawa-tawa mulu. Oke, Anet, gimana nih kabarnya hari ini? Tadi habis ini ya Bun, habis praktikum. Jadi kok praktikum sih UTS. Terus kayak lumayan pengen self reward. Jadi tadi lumayan AFK lama. Jadi maaf ya kalau misal ini acaranya juga agak mulur. Oke, mantap banget. Terus Gledy, boleh ya diperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Jadi kenalin nama aku Gledy Sajida Zahra, biasa dipanggil Gledy. Aku juga sama kayak yang Anet, Iqbal sama Mentari, aku dari alumni KSN 2020. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja. Oke, mantap. Kalau Gledy gimana nih kabarnya hari ini? Not good, but alhamdulillah ya, stres habis ujian anatomi, jadi pusing. Waduh, pada ujian semua ya. Oke, mantap. Nah, jadi mungkin langsung aja ya, aku bakal langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, Mbak Anet sama Mbak Gledy di sini waktu mempersiapkan KSN itu dimulai dari mana sih gitu? Berapa lama persiapannya dan gimana perasaannya waktu mendengar kata-kata, wah aku lolos nih ke KSN tahun 2020 gitu. Boleh dimulai dari Gledy dulu. Jadi kalau ditanyain persiapan KSN dimulai dari kapan tuh, kayaknya waktu itu kan ini ya, kita KSP tuh ngolor banget gitu masih. Jadi kayaknya menurutku, kalau aku tuh nyiapinnya ya dari sebelum KSP itu kayak udah nyiapin, kayak aku tuh ngerancang bikin ini loh, bikin set goals gitu. Nah, aku tuh waktu itu ngerencanain buat ngehabisin e-book Essential Oceanography sama yang meteorologi today. Nah, itu sama buku geologi. Nah, terus dari situ ya kayak
terus dapat pembinaan juga dari sekolah kan, dari KSK gitu tuh udah disiapin gitu loh. Nah, terus tiap pas kan ada gap lama banget itu tuh sekolah tuh juga tetap ngasih pembinaan terus gitu loh. Jadi ya itu dimulainya dari sebelum KSP. Terus habis itu kayak yang astronomi ya kan Kak, aku paling nggak bisa astronomi. Itu tuh kayak aku juga ngeset goals aku harus bisa rasi bintang, karena pas itu tuh kayak kebetulan keluar gitu loh guys. Jadi kayak rasi bintang tuh aku kayak pelajarin banget gitu dari stellarium gitu-gitu. Gitu aja sih. Jadi persiapannya tuh emang sebelum KSP gitu sampai KSN gitu. Wih, mantap banget ya, sampai buku textbook itu ditamatin semua nih sama Mbak Gledy. Bisa banget dijadiin cara belajar buat kalian juga. Mungkin bagi kalian yang cara belajarnya tuh harus deskriptif banget, sampai baca-baca buku itu boleh banget diikutin ya. Kan banyak banget ya e-book yang udah tersebar juga kayak Meteorologi Today, Esensial Geologi, dan lain-lain gitu. Nah, oke, sekarang ke Mbak Anissa. Gimana nih, Net, persiapannya waktu menjelang KSN, terus juga kesan-pesan waktu mendengar kamu keterima di KSN itu gimana? Oke, makasih pertanyaannya. Kalau nggak salah tuh persiapan kayak pengumuman KSN ke KSN-nya tuh sekitar 1 bulanan nggak sih? Dan itu tuh yang pertama mungkin aku namatin ini dulu sih, namatin soal-soal KSN 2020 2000 sebelumnya gitu. Dimulai dari tahun yang paling rendah gitu. Aku dulu itu. Terus selain itu ya paling tuh sih bimbingan gitu dari sekolah juga. Selain itu belajar juga kayak tadi kalau Gledy tuh udah habisin textbox-nya banyak banget ya. Kalau aku cuma habis 1 doang, habis Meteorologi Today doang, yang lainnya belum sih. Belum nggak habis gitu untuk textbook-nya. Cuma selain itu aku juga sering-sering nonton video YouTube crash course gitu lah. Itu kayak lumayan ngebuat apa ya, jadi kebayang gitu ininya gimana. Soalnya. Wah, mantap banget ya Kak Anet ini, dan Gledy juga keren banget. Nah, oke, aku langsung ke pertanyaan praktikumnya kali ya. Nah, kalian waktu keterima KSN dan terus mendengar bahwa di KSN tuh online tentunya dan ada praktikum tuh, gimana sih perasaannya? Apakah kaget atau biasa aja gitu? Oke, boleh Anissa menjawab duluan. Awalnya kaget ya ada praktikum, kayak awalnya ya udah kayak dikiranya tuh kayak cuma field trip gitu-gitu. Ya nggak sih, soalnya tahun-tahun sebelumnya itu field trip. Cuman kalau pas ada praktikum kayak ini tuh kayak gimana gitu tuh, kayak soalnya baru pertama kali kan ada. Terus juga dikasihnya hamin 1 minggu gitu. Paling dulu persiapannya tuh, udah persiapannya belum sih? Tadi pertanyaannya. Belum ya? Belum sih, tapi boleh dijawab, gak apa-apa. Oke, persiapannya paling kalau buat praktikum dibaca dulu, emang benar-benar dipahamin dulu, kan ada modulnya dipahamin dulu. Nanti kalau misal ada apa ya hal-hal di modul yang nggak paham, tanyain ke yang lebih ahli gitu. Mungkin tanya ke kakak kelas yang udah ikutan, atau ke mentor kalian, atau ke bisa jadi guru fisika atau guru kimia gitu. Karena kayak kan mereka mungkin lebih tahu gitu tentang materi-materi itu. Paling itu sih, sama nyoba-nyoba lah, maksudnya nyoba-nyoba tapi belum direkam gitu. Sebelum direkam coba-coba dulu dan hasilnya kayak gimana baru direkam gitu. Oke, mantap. Jadi kesimpulannya adalah nanti tuh si modulnya, kalau misalnya sistemnya sama kayak tahun lalu, modulnya tuh bakalan dibagiin 1 minggu sebelum tes itu ya, sebelum tes teori gitu. Nah, terus kalau Kak Anet sendiri tuh waktu ngerjain praktikumnya, nanya-nanya aja ke guru pembina yang di sekolah gitu, kayak ke guru kimia, ke guru fisika, karena nanti tuh waktu di praktikum tuh emang kita tuh praktikum kebumian, tapi memakai konsep-konsep fisika kimia yang udah diajarin di sekolah. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Oke, kalau dari pandangan Gledy gimana nih? Untuk persiapan, dan apakah kaget saat mengetahui ada praktikum tahun kemarin? Jujur ya, pas itu tuh kaget banget, kayak gak nyangka gitu loh.
online, masih ada praktikum, dan kayak kita kan akhirnya yang kebumian tuh mulai duluan kan ya daripada bidang-bidang lainnya. Jadi kayak seminggu sebelum OSN benar-benar dimulai, kita tuh kayak udah mulai pusing duluan gitu. Padahal aslinya lombanya tuh belum dimulai, jadi kita udah duluan pusing gitu kan. Dan kayak ketentuannya tuh nggak menyulitkan sih, tapi kayak ada ketentuan videonya besarnya harus cuma 30 MB, itu kan kecil banget ya pas itu tuh, sedangkan kayak HP ku tuh cuma 1 menit aja tuh udah kayak 500-400 MB gitu kan. Jadi itu tuh kayak kadang sedikit menyulitkan gitu, tapi akhirnya bisa dikompres kok guys. Nah, kalau online kan kita harus nyiapin apa-apa tuh sendiri gitu kan. Jadi kayak sedikit pusing gitu ya, karena juga jauh dari sekolah. Soalnya kalau dulu yang OSN tahun 2019 itu kan praktikumnya semuanya disediain gitu loh. Kita cuma tinggal jawab soal dan kayak coba-coba sendiri gitu. Sedangkan kalau yang online kita tuh harus nyiapin sendiri, alat-alatnya nyiapin sendiri, tapi enaknya tuh yaitu bisa nanya-nanya gitu. Tapi biasanya kalau nanya ke mentor kebumian, kayaknya nggak bakal dijawab sih. Biasanya kalau aku ya kemarin nanyanya tuh paling ke guru sekolah yang kayak berkaitan dikit gitu, sama cari-cari sendiri di internet gitu. Oke, mantap banget ya. Jadi tips buat ngerjain praktikumnya itu boleh banget kalian nyari resource apapun buat menyelesaikannya, itu sangat diperbolehkan, jadi ya manfaatkan kesempatan tersebut gitu. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku pengen Anet sama Glady ini nyeritain nih, tahun kemarin tuh praktikum apa aja ya kira-kira? Mungkin Anet bisa menjelaskan di bidang oseano sama geologi, dan Glady nyeritain di bidang astronomi dan setelah gitu. Meteo. Oh ya, meteorologi. Oke, boleh dimulai dari Glady dulu. Oh, jadi kalau tahun lalu tuh praktikum apa ya tadi? Meteo sama astro ya. Jadi tahun kemarin tuh meteo sama astro. Yang pertama meteo dulu ya. Nah, meteo tuh kita disuruh ngerebus es gitu. Literally ngerebus es di panci gitu. Jadi itu tuh kebetulan materi praktikum KSN 2020 yang meteo, oseano, sama geologi. Astro tuh mirip sama yang KSN 2019, tapi yang meteo tuh bedanya yang 2019 kan offline kita tuh dikasih air panas, es sama saringan gitu. Terus kita nyoba sendiri. Kalau yang online kemarin kita tuh buat es, terus ditaruh di panci, terus kita nungguin esnya mencair. Kayak bener-bener di video itu kita diem nungguin es mencair gitu. Kayak yang videonya tuh bener-bener diem ngeliatin es doang gitu kalau aku ya. Terus habis itu baru dijelasin di akhir kayak contoh nih, itu tuh esnya kita disuruh masukin setelah airnya penuh apa sebelumnya? Jujur aku lupa ya. Pokoknya sebelum. Oh ya, sebelum. Jadi maksudnya sebelum gimana ya? Aku lupa ya. Ini dulu nggak sih esnya ditaruh terus kasih air terus Iya. tingginya. Jadi esnya tuh ditaruh dulu, baru dipenuhin sama air sampai pancinya penuh. Terus kita panasin tuh airnya sampai esnya tuh hilang. Terus dilihat ada tambahan air nggak? Maksudku apa sih? Air di panci tuh nambah atau enggak gitu. Nah, dari situ kita tuh ngehubungin penambahan atau pengurangan air ini tuh dengan kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan, kalau aku waktu itu ngorelasinya sama es di Kutub Utara apa ya. Pokoknya es di Kutub Utara itu kalau mencair tuh nggak terlalu berpengaruh gitu loh sama kenaikan muka air laut sekarang. Jadi kayak cuma nambah dikit banget, karena kalau es di Kutub Utara itu dia esnya emang dari laut gitu, bukan dari darat, makanya nambahnya cuma dikit. Kalau dulu waktu itu gitu. Nah, baru kalau yang astronomi kita tuh disuruh, nah ini nih, paling susah sih menurutku ya astronomi. Kita tuh disuruh buat pinhole kamera. Jadi itu tuh dari karton, habis itu dikasih aluminium foil, terus dikasih bolongan gitu. Nah, ini tuh juga mirip sama OSN 2019, tapi bedanya OSN 2019 kita pakai teleskop dari Pralon gitu, dan disuruh cari diameter
matahari. Nah, yang 2020 juga kayak gitu, tapi kita alatnya buat sendiri pakai pinhole kamera itu. Terus nanti kita cari bayangan matahari, ditaruh di kertas milimeter, terus kita disuruh cari tuh diameter matahari di hari itu. Bukan di hari itu sih, emang konstan, tapi kayak jaraknya tuh sama Pak Isan udah dikasih nggak sih, kayak jaraknya matahari di hari ini tuh di hari tanggal pengamatan tersebut kita udah dikasih. Terus nanti dari hasil pemfokusan matahari pakai pinhole kamera di kertas itu, kita nanti pakai skala-skalaan gitu. Aku jujur ya lupa cara ngitungnya. Skala-skalaan gitu, terus disuruh cari diameter matahari. Gitu aja sih kalau yang astro sama meteo. Oh, mantap banget ya. Keren sih. Emang sih lumayan praktikumnya lumayan menantang juga. Gitu. Oke, biar sekalian ke Anissa deh cerita buat oceano sama geologi. Oke, mungkin mulai dari OC dulu ya. Kalau oceanografi itu salinitas. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ada 3 wadah, dan itu dikasih air dengan volume yang sama. Tapi dikasih garam dengan beda-beda gitu. Jadi kalau satu yang pertama 12, 13, atau 14 gitu. Jadi gramnya beda-beda. Nanti garamnya itu dimasukin ke masing-masing wadah, terus diaduk sampai larut semuanya, dan diukur suhunya itu berapa gitu. Setelah ini larut semua, terus nanti dari situ kita ini kalau nggak salah tuh korelasiin ke dalam laut ya. Jadi suhu yang rendah kan salinitasnya bakal lebih tinggi, itu nggak sih? Kalau nggak salah. Nah ya, dikorelasinya gitu. Terus kalau aku dulu struggle-nya cukup ini sih, jenis garamnya gitu. Soalnya kan di laut kan mungkin garamnya beda kan sama garam yang udah ada di dapur. Jadi pas itu tuh kayak nyoba nggak cuma satu jenis garam gitu. Jadi ada beberapa garam terus kayak dicoba bahkan sampai garam gosok terus aku gerus gitu atau gerus gak sih. Nah, itu ditumbuk gitu. Jadi mungkin yang buat OC itu. Terus kalau yang geologi itu kan ini ada 3 wadah juga, 3 wadah pasir. Terus dikasih yang wadah pertama nggak dikasih air, wadah kedua dikasih air dikit nggak banyak, terus yang ketiga tuh airnya banyak gitu, terus diaduk, terus nanti dituang gitu di atas karton, terus nanti dicari mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah gitu. Kalau jawaban benarnya itu yang paling tinggi itu yang ada airnya dikit itu. Nanti yang paling rendah yang airnya paling banyak gitu. Cuma pas itu aku salah, soalnya aku mungkin pas ini terakhir yang paling airnya banyak itu tuh aku malah yang paling tinggi gitu loh. Gara-gara tuh sebelum dituang itu nggak diaduk dulu. Harusnya kan diaduk dulu biar ininya tuh keluar semua gitu. Dulu tuh nggak diaduk dulu gitu. Terus mungkin juga ini sih jenis pasirnya agak ngaruh ya. Pasirku yang aku gunain itu dulu agak cukup kasar gitu dibandingkan yang lain. Jadi mungkin pelajarannya situ sih, dari situ. Ya, makasih udah deh. Oke, mantap banget ya dari Kak Anissa sama Kak Gledi. Mungkin tadi tips and trick-nya itu, ya tadi kalau misalnya ketika memilih bahan, ya pilihlah bahan yang memang dia itu mendekati tujuan praktikum yang mau dicapai gitu apa. Itu salah satunya. Mungkin untuk Anet dan Gledi punya tips dan trik yang lain nggak gitu? Kayak buat menghadapi praktikum ini tuh kayak gimana gitu untuk lebih digeneralisasinya, karena mungkin tahun ini bakalan beda kali ya si soal praktikumnya tentunya. Boleh dari Anissa. Kalau dari aku itu sih yang penting, paling penting tuh analisisnya kan, mungkin penilaian kita tuh ada analisisnya. Soalnya kayak kan aku salah, aku ada jawaban yang salah tuh yang geologi. Cuman aku bingung kenapa bisa yang paling tinggi gitu loh ininya dari semuanya. Ya mungkin dari itu karena analisisnya aku tuh kayak itu tadi aku udah ngomong tanya ke guru-guru gitu, ke guru-guru mapel. Jadi pas yang oceano itu kan ada air, ada salinitas. Itu aku tanya ke guru kimia. Terus buat yang yang es di kutub itu aku tanya ke guru fisika. Jadi kan ada yang volume benda tercelup
terus nanti dia volumenya bakal gimana gitu, itu kan ngaruhi. Nah, kamu tanya ke guru fisika, terus tanya juga ke guru astronomi, ternyata tuh soal yang ini tuh udah pernah ada di KSK atau KSP astronomi 2000 berapa gitu. Tuh katanya ada gitu. Beliau bilangnya gitu. Terus kayak, oh itu dari situ kayak ditambah-tambahin aja, analisisnya ditambah-tambah, jadi cukup bagus gitu. Terus itu sih paling sih, dan ngecoba apa ya, ngebuktiin lagi gitu, nggak cuma sekali nyobanya gitu. Soalnya kadang kan namanya juga kita masih apa ya, masih belum ahli gitu ya, jadi banyak banget error-error yang mungkin bakal terjadi. Jadi usahain nyoba praktikumnya lebih dari satu gitu untuk mastiin kalau hasilnya tuh udah benar. Sama kalau dulu tuh masih boleh nih nggak sih tanya-tanya ke peserta lain, kayak kamu ini gimana itu, kayak sebenarnya kalau dulu gitu sih, tapi nggak tahu kalau sekarang boleh apa enggak. Cuman kayaknya kalau itu ya tadinya nggak jawabannya, tapi cuman tanya kamu hasil praktikumnya kayak gini apa enggak gitu, soalnya kan untuk mastiin sama apa enggak. Itu sih kalau dari aku. Oke, mantap banget. Sekarang dari Glady. Kalau aku ya, tips and triknya apa ya? Yang pertama, tipsnya tuh niat. Ini kira-kira bakal dikasih di YouTube nggak ya videonya? Aku mau nanya dulu. Video, Ini. oh iya recordnya iya bakal di-share. Jadi apa namanya? Siapa sih lupa. Jadi yang pertama niat. Beneran, pokoknya siapin yang niatnya kayak kamu tuh harus memperhatikan bahwa kamu tuh siap dan kamu tuh kayak tidak menyepelekan hal ini gitu loh. Jadi kayak dosennya yang lihat tuh kayak wow, anaknya niat gitu kan. Terus yang kedua, niatnya tuh juga pakai baju yang sopan. Dulu tuh waktu itu pernah ada yang dimarahin kan ya, di grup kan sama bapaknya gara-gara dia pakai baju biasa. Nah itu tuh kayak kurang sopan kan. Jadi kayak itu tuh paling nggak kalian tuh pakai seragam, kalau nggak pakai batik gitu. Terus yang kedua, siapin alat dan bahan itu kayak apa ya, kayak yang rapi gitu loh nyiapinnya. Waktu itu tuh aku tuh nyiapin yang Oceano, yang garam-garaman tuh kayak semeja tuh kayak jadi meja chef gitu loh. Kayak ada garam sendiri tuh ada 3 mangkok, sendoknya ada 3, kayak pokoknya tuh yang rapi gitu. Terus apa lagi ya? Terus yang ketiga tuh cari, kan itu kan kalau seandainya masih boleh nyari ya, itu tuh cari teori-teorinya dulu, kayak contoh tentang geologi kemarin tuh tentang angle of repose gitu. Nah, sebelum aku nyoba tuh aku cari dulu angle of repose-nya, kayak harusnya yang bener tuh gimana gitu. Jadi bener kayak yang tadi Anet sampaikan, biar tujuan akhir dari praktikum kita tuh benar-benar tercapai gitu. Terus pas itu yang keempat apa ya? Apa namanya? Yang keempat tuh aku lupa ngomong apa. Jadi kalau seandainya ada error, jadi waktu itu tuh aku astronomi diameter mataharinya tuh kayak nggak sesuai sama diameter matahari sesungguhnya gitu loh. Jadi aku ngasih errornya, berapa persen errorku dari hasil yang seharusnya gitu. Terus aku ngomong kayak kenapa ini kok bisa ada error gitu. Jadi kayak hasil analisis itu tuh jangan cuma langsung hasil gitu, tapi dikasih kenapa kok benar, kenapa kok bisa salah, nggak sesuai teorinya. Jadi dosennya tuh biar dia tuh wow, dia tahu gitu. Udah gitu aja. Wih, emang mantap-mantap banget nih Kak Glady sama Kak Anissa. Wah, keren-keren sih, keren banget. Oke, dari teman-teman di sini kayaknya nggak ada yang bertanya. Cuman di sini ada yang ngomong nih, katanya tuh Kak lusa, katanya mereka yang KSN tuh bakalan ada technical meeting. Terus katanya dikasih juga soal praktikum gitu. Dan mulainya juga kayaknya semingguan dari technical meeting. Nah mungkin ada yang bisa kasih apa ya? Kasih masukan kali dari Anissa sama Glady biar merekanya itu menghadapinya dengan tenang atau gimana gitu. Boleh deh dari Glady. Apa ya masukannya? Jadi kayak emang sebenarnya tuh pas praktikum gitu tuh mending ya kalau aku waktu itu bener-bener
pas praktikum nggak megang materi kebumian lagi. Maksudnya aku udah nggak belajar KSN lagi gitu loh. Jadi aku cuma fokus ke praktikum dulu, baru nanti kayaknya habis praktikum tuh ada waktu lagi beberapa hari sebelum tes teori. Nah, jadi praktikum buat praktikum gitu, jadi kayak jangan disambi-sambi gitu loh waktu itu aku. Karena pas itu tuh praktikum aku emang kayak menghabiskan waktu karena aku tuh nyoba-nyoba tuh sampai berkali-kali gitu loh. Oceano tuh juga aku tuh nyoba sampai garamnya habis, sampai aquadesnya habis gitu-gitu tuh kayak sebenarnya tuh sederhana banget, tapi kayak kita tuh kan perlu nyoba berkali-kali gitu. Jadi mending fokus ke praktikumnya aja dulu, baru nanti pikirin teorinya tuh. Tapi sebenarnya harusnya udah nggak belajar sih. Tapi aku tetap belajar sih waktu itu, cuma baca-baca dikit gitu sebelum tes teorinya tuh soalnya ada jeda gitu. Terus apalagi ya masukannya? Ya itu sih tadi masukannya sama yang tips and trick itu. Terus kalau mau nanya temen nggak apa-apa sih buat mastiin jawabannya aja asalkan jangan kerja sama. Terus jangan curang. Ya, mantap banget. Itu sih yang paling penting, tetap berintegritas ya teman-teman semua. Oke, dari Anet gimana nih? Oh ini ya, apa tadi lupa, sorry, boleh diulang nggak? Ya, jadi kan mereka tuh katanya lusa tuh bakalan dikasih soal praktikum. Jadi ada masukan nggak buat mereka gitu dalam menghadapi soal praktikum tersebut, misalnya agar hati mereka tuh tenang gitu, apakah mereka tetap belajar atau gimana gitu. Oke. Kalau kan mestinya kalau praktikum itu kan mestinya tiap dosen tuh jelasin ya tentang praktikumnya bakal kayak gimana gitu. Nah mungkin dari situ kalian perhatiin gitu pas, berarti mungkin hari Senin ya bakal dikasih tahu. Nah itu kalian perhatiin, terus kalau bisa catat hal-hal yang penting gitu. Tapi ya tetap perhatiin yang penting. Jadinya nanti apa ya, hal-hal yang mungkin hal-hal yang penting tuh nggak kalian lewatin gitu. Kayak misal tanggal pengumpulan, deadline-nya kapan, walaupun nanti bakal ada ininya sih, ada instrukturnya di webnya dulu ada kan ya. Nah, tapi nanti tetap perhatiin itu. Sama tadi kan sekalian ada yang nanya kan, boleh nggak sih melewatin video dari durasi yang ditentukan? Kalau saranku jangan sih, soalnya mungkin bisa jadi akan ada pengurangan nilai gitu kan, sayang banget kalian udah capek-capek kayak mungkin analisanya bagus, cuman bakal kepotong sama nilai karena itu gitu. Kalau aku dulu bagi waktunya ini sih, kalau malam aku masih belajar, cuman kalau siangnya itu buat praktikum gitu. Jadi kayak pagi sampai sore itu masih buat praktikum, malamnya masih kayak ya review-review dikit, tapi jangan berat-berat gitu. Waduh, udah pelada. Itu offline ya peladanya ya? Tapi itu seru sih ada pelada. Dulu kalau datang dulu nggak ada, sedih banget. Udah situ paling sih kalau ya mungkin masing-masing orang beda ya. Tadi aku ini milih untuk nggak belajar dulu. Kalau aku milih untuk belajar dulu. Terus ya masing-masing orang bahkan beda. Yang penting kalian tahu apa ya porsi kalian masing-masing gitu. Sama apa lagi? Udah sih, yang penting kalau akhir-akhir ini kayak kalian review aja materi-materi yang kalian pelajari dari KSK gitu. Biasanya tuh kalau kita udah terlalu belajar yang advance, tapi basicnya malah lupa gitu. Jadi usahain ulang-ulang aja. Oke, mantap banget ya. Jadi kalau misalnya mau disimpulin dari Glady sama Anissa itu ya setiap orang tuh punya cara belajar yang beda-beda gitu. Jadi ketika kalian udah dapat soal praktikum, terus kayak bingung ini tuh mau fokus praktikum doang atau mau sama teori, ya itu gimana kalian. Kalau misalnya emang dua-duanya kepegang, ya udah jalanin aja. Tapi kalau misalnya ngerasa kayak ya udahlah aku tuh nggak bisa multitasking gitu, ya udah satu-satu dulu aja gitu. Dan ngerasa emang kalau satu-satu kan lebih fokus, ya itu gimana kalian dan emang kepilihan kalian sendiri gitu. Jadi intinya adalah kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri tuh cocoknya gimana sih cara belajarnya gitu. Nah, ini juga ada yang Platda Jatim ya, tanggal 2 sampai 5 mungkin bentrok sama praktikumnya gimana. Nah, itu juga kembali lagi ke diri kalian gitu. Berarti kalian tuh harus belajar cara manage waktu yang baik tuh bagaimana gitulah. Mungkin bisa ya dan harus bisa sih. Oke.
Karena platda juga termasuk hal yang penting ya, karena kan teori juga punya bobot yang besar banget. Nah, terus ini ada yang nanya lagi, apakah KSN tahun kemarin ada wawancara? Nah, terus yang diwawancara itu ditanyain apa aja gitu. Boleh deh Anissa yang jawab duluan. Oke, jadi tahun dulu ada wawancara ya. Kalau yang aku tangkap sih intinya kayak pewawancaranya itu dosen-dosennya ya, dari ada Pak Zadra, ada Pak Warsito, ada Pak Ihsan, atau lagi Pak siapa ya? Geologi, Pak Hendra ya? Pentato nggak sih? Apa Pentato? Lu pasti Nggak nggak tahu. tahu itu. Tapi intinya dulu teknisnya tuh setiap orang nggak diambil 50 doang yang wawancara. 50 buat wawancara. Nah, sebenarnya ini kayak udah ini sih 50 tuh kayak anak-anak yang bakal 50 besar gitu. Dan di situ kayak kita dites lagi sebenarnya emang bener-bener paham nggak sih sama materinya gitu. Atau jangan-jangan ngejoki gitu ya dalam tanda kurung. Jadi untuk ngepastiin kalau emang anaknya tuh paham gitu. Jadi pertanyaan itu pertanyaan basic-basic itu kayak masih soal-soal KSK lah ya. Kayak kalau aku sendiri tuh ditanya jenis awan. Ya, jenis awan itu sih, sama apa lagi ya, udah itu paling, tapi yang lain juga beda-beda pertanyaannya gitu, jadi nggak pasti, misal yang wawancara sama-sama Pak Zadra, yang ditanya jenis awan tuh enggak, jadi beda-beda gitu. Jadi intinya ya kuatin itu basic kalian aja. Kalau mungkin dari Glady lanjut. Oke, lanjut ke Glady. Oh, jadi waktu itu ya benar kata Anet, wawancara tuh cuma diambil sebagian. Tapi waktu itu bapaknya bilang kalau yang wawancara itu kayak nggak menentukan apa-apa gitu waktu itu bilang. Tapi ya itu kayaknya sih ya, kalau menurutku juga itu tuh 50 besar. Yang dari tes apa ya, nggak tahu. Intinya itu 50 besarnya gitu. Kayaknya ya ini. Terus habis itu, pas itu aku kebetulan diwawancarainya sama Pak Zadrah sama Pak Ihsan. Jadi aku ditanyainnya meteorologi sama astronomi. Yang meteorologi aku tuh waktu itu, iya benar kata Anda juga, itu ditanyainya tuh kayak dasar-dasar banget gitu. Yang meteo tuh aku ditanyain tentang apa ya? Ini apa sih? Ntar aku lupa. Intinya itu tuh pemanasan permukaan gitu. Terus nanti tuh, oh ini gimana cara awan cumulus itu hilang kalau nggak salah. Nah itu jadi kenapa awan cumulus itu bisa tiba-tiba hilang gitu bukan dari langit, kayak ada gumpalan awan terus hilang. Nah itu tuh kira-kira kenapa gitu. Nah kalau yang astronomi itu ditanyainnya tentang praktikum kalau aku pas astronomi. Jadi kayaknya Pak Isan tuh ngetes gitu loh. Kamu tuh bener-bener ngelakuin praktikumnya dan beneran paham nggak sama praktikumnya. Jadi pas itu tuh praktikum kita yang astronomi itu juga disuruh nyobain pinhole kameranya itu pakai lilin, terus dicek sifat-sifat cahayanya, apa sih namanya, sifat-sifat optiknya tuh gimana dari pinhole kamera itu. Nah, terus pas itu bapaknya nanya kalau pinhole kameranya dideketin sama lilinnya, itu nanti hasil bayangannya kayak apa gitu-gitu. Tapi aku waktu itu nanya Eileen kan kalau nggak salah. Dia tuh pokoknya susah lah tak pertanyaan astronominya Eileen tuh. Jadi kayak beda-beda gitu loh guys, setiap orang. Gitu. Oke, jadi intinya kalau pertanyaan astronomi itu lebih ke itu subjektif ke tiap orang kali ya, dosennya mau ngetes kamu tuh gimana. Mungkin ngelihat juga dari hasil praktikumnya gitu, apakah dia paham atau enggak. Nah itu harus dipersiapin aja. Berarti intinya adalah kalau misalnya yang diwawancara tuh hanya 50 orang dari sekian banyak orang, berarti intinya kalian harus maksimalkan di praktikum ya biar diwawancara gitu. Kalau misalnya emang sistemnya ya kayak tahun lalu yang diwawancara tuh ya calon-calon yang bakal medalis gitu, karena kan nggak mungkin 4 dosen mewawancarai semuanya karena bakalan capek juga dosennya gitu. Nah terus ini ada yang nanya katanya masih bingung sama laporan tulisnya Kak, gimana tuh caranya? Oke, dari Glady deh boleh. Laporan tulis katanya gimana? Apakah harus sesuai KBBI yang kayak di sekolah gitu atau gimana? Tapi sejujurnya ya, aku tuh beneran lupa kayaknya laporan tulisannya tuh wujudnya kayak apa. Tapi
intinya tuh kayak itu diketik nggak sih kita tuh waktu itu ya? Ya kan diketik tuh, ya diketiknya tuh aku waktu itu ngetiknya nyesuaiin sama template yang dikasih sama bapaknya. Apa sih kan kita nulisnya di itu kan di lembar jawab yang kayak udah ada apa sih kayak udah ada font-fontnya gitu. Jadi aku nyesuaiin fontnya yang di situ. Jadi nggak pakai Times New Roman 12 gitu nggak, tapi aku nyesuaiin aja apa yang ada di template-nya itu. Terus ya pakai bahasa yang baik, terus apa namanya? Kasih analisis tuh yang apa namanya? Sedetail-detailnya sebisanya kamu gitu. Terus kalau ya tadi aku bilang kalau bener tuh apa sesuai teorinya, kalau salah tuh emang kenapa, apa yang kamu lakukan sampai salah. Gitu aja sih. Aku tidak bisa jawab ini banyak karena aku beneran lupa. Sorry. Anet-anet. Oke, Anet. Boleh. Anet. Oke, bentar, sorry. Mungkin aku bisa share screen ya, tapi soal apa ya, yang asal aja kali ya. Ini kelihatan nggak? Mungkin aku yang ini aja sih. Mungkin tadi kayak Glady juga nih, aku ada presentasi apalagi jawaban gitu. Buat pastiin ininya gini juga. Kurang lebih kayak gini sih untuk jawabannya. Jadi sebenarnya udah dikasih template sama-sama. Juga udah dikasih juga kayak apa namanya ruang untuk memberikan kesimpulan gitu. Jadi ini kesimpulannya, ini apanya itu udah dikasih gitu. Jadi kalian kayak tinggal ngisi aja gitu di situ. Ini cuma apa lagi ya? Nah ini yang suhu. Kalau yang suhu ada beberapa yang ini sih nyertain grafik ya. Nah, aku tuh dulu lupa harusnya iya tapi cuma tuh lupa. Terus ini buat yang meteonya gitu. Ini oleh meteo. Terus satu lagi apa? Nah, ini buat geologinya. Gitu. BTW share screen-nya masih di lubang jarum. Oh ya. Oke deh, lubang jarum. Ini udah belum? Bentar. Jadi terus ulang deh. Ini rubah nggak jadi geologi sudut geming? Enggak. Masih lubang jarum. Apa di aku doang? Di aku sudut geming sih. Ada geming. Oke, berarti di Glady doang ya? Oke. Oke, sudut geming ya. Nah, itu sudut geming. Gimana tuh dari Westheim? Ceyong tadi. Apa? Enggak, Kak. Kepencet, Pak. Naufal ya tadi. Oke. Nah, ini mungkin ini ya. Kayak ini kan mungkin nggak ada di Gemini nih. Seolah memiliki elektrostatis dan daya ikat. Ini sebenarnya tuh fisika nggak sih? Fisika kelas 12 gitu. Jadi aku nyaitinnya di situ sih. Jadi ada ininya fisikanya, ada kimianya juga. Terus kalau yang ini biasanya di fisika. Nah ini sebenarnya ketika es mencair maka air akan menempati volume es yang tercelup. Nah ini sebenarnya fisika. Dulu aku juga kayak sempat udah ngebuktiin gitu pakai persamaan. Emang bener nggak sih kalau misal volume yang tercelup bakal sama dengan volume yang mencair gitu. Mungkin itu sih intinya. Jangan lupa tanya. Intinya tadi kalau yang nanya ini ya apa praktikum laporan tulisnya tuh kayak gini. Tenang aja, kalian udah dikasih template, jadi tinggal nulis aja sesuai dengan hasil kalian gitu. Oke, makasih ya buat Anet dan Glady, keren-keren banget. Di sini jadi banyak yang nanya nih, tunggu ya. Pertamanya, katanya di sini ada yang nanya, katanya laporan tulisnya itu sama kayak laporan KSNP enggak ya?
kurang lebih sama aja. Oh ya maaf ya, kalau di sini mungkin kakak-kakak di sini nggak tahu laporan praktikum KSNP kayak gimana, mungkin nanti bisa dikirimin aja di grup les gitu biar kakak-kakaknya bisa lihat gitu. Terus ini ada yang nanya lagi, katanya tips gimana hilangin insecure tuh gimana Kak gitu kan, karena ngelihat temen-temen yang lain dari berbagai provinsi pada keren-keren banget. Nah itu gimana nih cara ngehilangin insecure kita gitu. Mungkin agak-agak melenceng tapi gak apa-apa lah. Kita melenceng dulu dikit gitu. Boleh dari Glady. Kalau aku tips menghadapi insecure adalah cari teman stres. Beneran. Aku kalau ada teman stres tuh kayak jadi aku tuh merasa tidak sendirian gitu loh. Dan yang kedua, kayak jangan peduliin orang lain, ngerti nggak sih? Maksudnya fokus aja gitu loh sama apa yang kamu lakuin dan jangan nggak usah hadap sana sini gitu. Karena kalau kamu hadap sana sini tuh malah kamu tuh jadi bingung gitu loh. Kayak ih kok dia udah sampai sana ya, kok aku belum, malah nanti tuh kebanyakan kayak gitu dan malah yang kamu lakuin tuh nggak selesai-selesai gitu. Tapi waktu itu aku sempet gitu sih pas praktikum karena kayak udah pada banyak yang ngumpul, terus ke aku tuh ngumpul kayaknya sedikit akhir-akhir gitu kan. Tapi itu tuh aslinya tuh gak apa-apa gitu loh. Sebenarnya tuh juga masih banyak yang belum dan kayaknya semua orang tuh juga ngerasa kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak contoh nih, aku merasa insecure dengan Anet, ternyata Anet tuh juga insecure sama aku gitu. Jadi kayak aslinya tuh cuma muter-muter aja gitu. Jadi semua orang tuh sebenarnya insecure gitu. Jadi kayak intinya fokus sama apa yang kamu lakuin dan kayak nggak usah peduliin progres orang lain gitu. Mending peduliin progres kamu aja daripada ngurusin punya orang lain. Gitu. Oke, mantap banget nih tips dari Kak Glady. Jadi cari temen stres ya itu bener banget sih. Mantap. Jadi tips buat aku juga. Oke, dari Anissa gimana nih tipsnya? Dari aku, ya ini dulu sih, terima dulu lah se-insecure-nya, emang kamu insecure. Sama, kamu insecure di bagian apa. Terus kalau kadang tuh ini, insecure tuh malah ngebuat kita jadi lebih mau berusaha gitu. Tanpa disadari gitu ya, kayak misal, aku insecure, aku ini nggak bisa, tanpa disadari kamu bahkan latihan itu kayak mati-matian sampai kamu bisa gitu, supaya kamu nggak insecure lagi. Jadi kalau aku biasanya lebih lihat ke dampak positifnya gitu dari insecure itu gimana gitu. Tadi bener juga kata Glady, jangan perhatiin juga, fokus ke diri sendiri gitu. Kalau misal ada orang yang ngomong apa tentang itu ya kalau misal kalian ngerasa itu nggak benar ya udah, nggak apa-apa gitu, biarkan mereka yang berasumsi sendiri. Jadi kita, fokus ke diri kita sendiri. Misal kayak ada orang yang anggap, "Kamu tuh nggak bakal bisa dapat medali," gitu, "Kamu tuh nggak bakal bisa dapat ini, nggak dapat ini," tuh ya udah, malah itu tuh sebenarnya jadi apa ya, jadi pemicu kalian untuk bisa ngebuktiin gitu ke mereka kalau kalian tuh bisa gitu. Jadi kalau aku, eee, lebih anggap ke positifnya dari itu tuh apa. Oke, mantap banget ya. Jadi kalau dari Kak Anissa tuh, ketika kalian merasa insecure, jadikanlah hal itu tuh jadi dorongan gitu buat bekerja lebih giat lagi dan lebih keras lagi gitu paling ya. Terus ada yang nanya lagi nih, apakah pengaruh waktu pengumpulan ujian praktik itu tuh mempengaruhi nilai? Enggak ya, enggak ada. Jadi emang semuanya tuh ya sesuai deadline aja gitu. Jadi nanti dosennya bakalan meriksa semuanya itu ya setelah deadline tersebut gitu. Nggak ada ya, nggak ada pengaruh. Oke, di sini tadi ada yang minta filenya punya Anet, boleh dikirim nggak ya? Sama video Anet sih, katanya pengen nonton video Anet. Videonya udah nggak ada. Kalau ininya ada sih. Kalau yang file masih ada, cuman videonya nggak ada. Oke, padahal tadi mau nonton bareng di sini. Jangan, videonya Raka masih tuh, videonya Raka. Atau Boleh, mungkin ya nanti next time Kakak men-share screen videonya. Atau Kakak bersedia. Aduh, apa ya teman-teman. Oke. Oke, nanti ya kalau misalnya ada kakak-kakak di sini yang bersedia buat ngirim videonya ya nanti bakal di-share karena kan mungkin
gimana ya rasanya kayak kalian tuh udah naik jenjang gitu dan ngelihat muka kalian. Ya lah gitu intinya. Ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita tuh ya mungkin dihapus juga videonya karena udah nggak kepake kan. Terus juga kalau misalnya masih ada ya malu juga lihat muka sendiri gitu. Jadi nanti aja kali ya untuk videonya. Mungkin tadi filenya Nisa tuh bakal dikirimin di grup juga, jadi kalian tenang aja. Dan katanya jangan malu-malu share videonya. Oke, itu buat Raka ya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak seputar KSN dan praktikumnya tuh gimana? Atau di sini Anet sama Glady boleh cerita deh, kira-kira soal KSN tahun 2020 tuh tingkatannya tuh lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya atau sama aja atau lebih gampang nih dari pandangan Glady dan Anet. Dari Anet mungkin boleh mulai duluan cerita. Sambil Gadi dulu deh. mengingat-ingat. Gadi dulu, Gadi. Kan dia dari 2019, jadi bisa Boleh deh, Glady. membayangkan. Apa ya? Entar mau jawab yang Hafiz itu rekomen aplikasi edit. Jadi video praktikum tuh sama sekali nggak boleh di-cut, nggak boleh diedit. Jadi dari awal kamu ngerekam sampai terakhir tuh ya itu yang dikumpulin. Makanya tadi aku bilang yang meteorologi ngerebus air tuh kita cuma diem niatin panci gitu doang. Jadi nggak bisa diedit sama sekali. Jadi asli jangan gede-gede. Iya bener. Soal ya gitu. Intinya nggak boleh diedit samsek. Nah, oke, sekarang kembali ke pertanyaan. Tadi apa ya tadi? Tingkatan soal KSN yang teori itu lebih susah atau sama aja atau lebih mudah gitu? Yang tahun 2020 dan tahun sebelum-sebelumnya. Sumpah ya, aku tuh kalau ditanyain tahun lalu soalnya kayak apa tuh aku beneran lupa gitu. Tapi kayaknya sih ya, menurutku, tapi aku juga lupa tahun 2019 itu kayak apa ya. Tapi kayaknya ya menurutku ya, tuh lebih mudah daripada 2019. Karena kayak pas 2019 aku beneran nggak tahu itu aku jawab apa gitu. Terus kalau yang 2020 tuh aku nggak tahu, tapi aku tuh tetap jawab gitu. Meskipun aku nggak tahu. Dan meskipun asal-asal gitu. Jadi kalau pas KSN tuh ya, mending kalau ada esai itu beneran diisi, mau nggak tahu, mau apapun tuh tuangkan pikiran kalian di dalam esai itu, karena kayak dosen tuh pasti nilai gitu loh, daripada kosong nilai 0 gitu. Jadi kalau ngejawab soalnya lebih susah atau enggak dari tahun-tahun sebelumnya, kayaknya menurutku lebih mudah tahun yang 2020 gitu. Oke, mantap banget ya. Jadi dari Glady itu katanya lebih mudah nih. Oh iya, BTW, aku mau nanya dulu ke partisipan di sini. Kalian udah tahu file soal KSN 2020 belum sih? Atau emang nggak disebar? Nggak disebar. Oh gitu. Oke, jadi kan bayangin aja ya, lebih mudah. Bisa jadi kayak genap mudah, ganjil susah. Jadi berdoa aja, semoga kalian juga dapat soal yang mudah, jadi dimudahkan gitu kan. Oke, dari Anet gimana nih pandangannya? Ya bener sih, tadi kata Lady lebih mudah kayaknya. Terus kalau nggak salah tuh di 2020 nggak ada bola langit ya? Yang itu loh. Udah nggak sih? Terus soalnya pas 2019 tuh kayak aku ngerjain kayak ada gitu soal-soal yang apa ya, pilihan ganyanya aja tuh kayak susah gitu. Kayak apa ya, kayak isai gitu lah intinya. Tapi kalau misal buat ininya tuh nggak terlalu lah. Lebih ke materi juga iya, dan mungkin karena ini kita online pertama ya, jadi pas itu banyak soal-soal Mars kalau yang astro. Itu sih efeknya aja. Iya, benar banget. Jadi mungkin kalau tahun 2020 tuh masih lebih mudah karena mungkin adaptasi online kali ya. Jadi dosennya juga beranggapan bahwa kan si anak-anak ini pelatihannya online gitu. Jadi dianggapnya tuh ya pelatihan online yang saat dulu kan belum banget beradaptasi. Jadi mungkin jadi lebih susah memahami materi, bisa dianggap kayak gitu kali ya. Jadi soalnya juga mungkin dikasihnya yang lebih mudah bagi beberapa orang. Mungkin itu kan lebih subjektif sih sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya dilihat sekarang,
kalian udah beradaptasi dengan online gitu. Jadi dosen juga bakal beranggapan ya kalian udah sangat lama untuk beradaptasi. Jadi bisa jadi si soalnya tuh bakal balik lagi ke tingkat yang lebih sulit gitu. Bisa jadi lebih sulit daripada yang offline dan lain sebagainya gitu. Jadi ya persiapkan aja untuk segala kemungkinan kondisi karena emang nggak ada yang tahu nanti soalnya bakalan seperti apa gitu. Terus ini katanya ada yang nanya, kalau nambahin tulisan caption di video tuh nggak boleh ya? Kan nggak boleh diedit. Kalau setahu aku sih nggak boleh. Iya nggak sih? Iya nggak boleh, jadi benar-benar nggak boleh gitu. Nah terus ini ada yang nanya, Kak katanya ada soal video itu gimana ya Kak? Mungkin video oceanografi dari Anet sama Glady ada yang masih ingat nggak itu gimana? Field trip gitu kan, virtual field trip. Glady boleh cerita atau Anet? Glady boleh lah. Oh, jadi tes komprehensif itu yang field trip itu? Ya, maksudnya aku memastikan. Iya. Iya, ya itu. Itu tuh soalnya apa ya? Jadi itu tuh kita dikasih YouTube nggak sih? Ada YouTube sama ada video yang sama gambar apa ya? Pokoknya aku lupa. Pokoknya itu tuh emang videonya di Belitung nggak sih? Ini di tempat OSN kita seharusnya diadakan. Nah, itu tuh ada gambar pantai. Intinya dikasih video pantai. Intinya pantai, terus lihat matahari. Terus kita lihat dari video itu tuh kita disuruh nentuin jam berapa, jenis pantainya apa, kira-kira jam berapa dilihat dari bayangan mataharinya, terus mataharinya kira-kira di mana, terus itu tuh jenis pantainya apa, terus apa lagi ya? Kayaknya itu tuh jawabannya tuh singkat deh, ya nggak sih? Jujur aku lupa juga. Anet tambahin, Net. Sumpah, aku doang sama kayak suruh jawab apanya itu doang. Mungkin tes kompre ini juga nggak sih kayak platmas, kayak di akhir gitu, jadi keseluruhan. Jadi nggak, atau praktikum, nggak tahu deh, bingung juga. Tapi Katanya yang field trip, kalau yang field trip tuh ya itu, kita dikasih video lapangan, terus kita nentuin analisis gitu ya, analisis kosong. Analisis, iya udah analisis gitu. Kalau lebih gitu sih analisis. Iya, kalau aku tuh dulu ada pantai, ada gelombang, terus itu gelombangnya tipe apa, terus pantainya tipe pantai apa, terus ada awan, itu awannya apa, terus ada orang kayak ada bayangannya orang, terus itu dia waktunya berapa, terus oh iya tuh jenis pivotnya, anginnya dari gelombangnya. Itu sih kayak mungkin kayak sebenarnya tuh kayak pengganti field trip kali ya, lebih gitu. Iya benar. Jadi kalau tahun kemarin itu cuma satu video kali ya. Jadi kalau itu kayak udah apa ya? Mungkin tipsnya itu untuk oceanografi, kalau misalnya disuruh virtual field trip dan nonton video itu pasti ya ke pantai gitu. Karena emang objek utama itu pantai. Nah, ketika kalian udah tahu objek utamanya ya cari tahu gitu apa kemungkinan soal yang bisa dikeluarkan tuh apa. Kan kalau di pantai itu ada jenis gelombang, mungkin jenis apa kalian tahu kan karena udah mendalami materi. Nah, itu tuh diingat-ingat lagi aja gitu. Dan mungkin bisa jadi ya, aku nggak ngomong ini benar, mungkin nanti di tahun kalian videonya tuh bakalan 4 gitu buat semua pelajaran. Nah itu dipelajari lagi, oh mungkin astronomi tuh kira-kira objek yang bisa diteliti itu apa ya, oh mungkin matahari kah, planet kah. Nah itu cari tahu aja dan baca-baca aja sih. Terus misalnya meteorologi kan pasti ya awan lagi. Nah terus kayak kalian kayak apa ya, berimajinasi aja gitu, apa yang mungkin terjadi dan apa yang mungkin ditanyakan, misalnya kayak jenis awan tuh apa dah, gitu-gitu sih. Banyak imajinasi aja sih, karena kan kita juga nggak tahu video apa yang bakal keluar gitu. Atau juga astro kayaknya Mars, ya bisa jadi sih, itu karena planet yang paling dekat dengan bumi dan juga jadi topik ISO kali ya. Jadi mungkin bisa jadi sini, bisa jadi tips kalian buat belajar biar nggak banyak belajar banget planet-planet yang nggak mungkin keluar. Jadi mungkin Mars bisa jadi salah satunya. Gitu.
Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau nanya lagi nggak ke Kak Anet sama Kak Gledi? Buat apa gitu? Mungkin kalian penasaran? Oke, di sini nggak ada yang mau nanya lagi ya. Oke, aku baca dari form kali ya. Di sini tuh mereka berharapnya tuh ada yang pengen jadi Kak Gledi katanya. Iya, banyak yang ngefans nih Gledi, terus juga pengen dapet gold medal katanya, terus pengen jadi medalis KSN. Jadi emang harapan mereka tuh sangat-sangat besar banget gitu. Mungkin di sini Anissa dan Gledi tuh kasih tips nih ke mereka gimana tuh biar bisa mempertahankan mereka tuh tetap semangat gitu, dan ketika mungkin ambil pahitnya itu gak mendapatkan apa yang diharapkan tuh apa sih solusinya gitu buat Gledi sama Anissa. Dari Anissa dulu kali ya, Anet. Sorry tadi apa yang nggak sesuai harapan? Iya, jadi gimana tips biar semangat mereka tuh tetap terjaga, dan ketika apa yang diharapkan tuh tidak tercapai itu gimana nih cara menanggapinya gitu. Tadi berarti kalau nggak di apa yang mau dicapai nggak terjadi, balik lagi yang tadi pertama ya, yang kayak insecure, diterima dulu gitu, diterima dulu, apapun kalian terima dulu, nggak boleh nolak, nggak boleh kayak ini gimana atau kayak terima dulu, ya udah ini ini segini, ya udah gimana lagi gitu. Kalau dari aku terima dulu, terus biar tetap semangat itu tadi, jadiin insecure-nya kalian, jadiin apa ya, omongan-omongan orang yang mungkin kurang enak gitu ke kalian, jadiin itu jadi semangat kalian gitu. Dan apa ya, selalu berdoa sih dulu, selalu berdoa, dan mohonnya tuh ini jangan mohon ya Allah semoga aku bisa dapet gold medal, dan gitu, doanya tuh semoga diberikan yang terbaik gitu kan, soalnya nggak tahu kan yang terbaik untuk kita tuh yang apa gitu. Itu sih yang dari aku. Kalau akhir-akhir jangan lupa ibadah biar kuat mental juga. Mantap banget. Jadi seimbanginnya antara urusan belajar dan juga ibadah gitu. Karena katanya ada yang pernah bilang, katanya 30% tuh usaha dan 70% tuh doa gitu. Itu ada benernya juga sih, karena kan yang nentukan hasil itu bukan kita. Oke, boleh ke Gledi. Apa ya? Ya kayak Anet tadi benar, banyakin doa dan baik-baik ke semua orang gitu loh. Kayak karena tuh yang nentuin kamu tuh gak cuma kamu doang gitu. Bisa jadi doa-doa orang lain, dan siapa tahu ya, kayak ada orang yang kita mungkin berlaku tidak baik dengan orang itu, terus orang itu gak suka sama kita, mungkin itu jadi apa yang menghambat kita gitu nantinya. Jadi kayak baik-baik sama orang, terus banyakin doa, ya itu mah klasik ya, pasti harus lah kalau itu tuh. Ya sama itu, do your best and let God do the rest gitu loh. Jadi kamu tuh ya udah usaha aja semaksimal mungkin, hasilnya tuh udah diserahin aja gitu. Kalau emang nanti hasilnya belum dapat gitu contohnya, ya itu tuh emang yang udah terbaik gitu loh buat kamu, pasti kayak dikasih itu tuh mungkin suatu saat nanti tuh bakal dibalas yang lain gitu. Terus kalau apa ya, apalagi ya, ya itu bener, doa doa sama usaha semaksimal mungkin, dan apa namanya, berbaik-baik sama orang, gitu aja sih. Mantap banget ya dari Kak Gledi gitu. Kayak keren-keren lah. Terus ini ada yang nanya nih, kalau misalnya kita tuh udah dapat medali gitu. Nah, kita tuh wajib ikutan pelatnas gak sih, Kak? Terus kalau misalnya kita nggak ikut pelatnas tuh dapat sanksi nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak, Anet sama Gledi? Oh, kalau mau nggak ikut pelatnas tuh nggak apa-apa. Dulu yang tahunku 2019 tuh ada satu anak yang nggak ikut karena dia mau fokus kelas 12-nya. Jadi emang diizinin gitu loh kalau mau nggak ikut juga tuh. Tapi ya tetap konfirmasi gitu loh, jangan yang asal hilang tiba-tiba kamu nggak ikut, nggak datang gitu. Tapi ngomong aja kenapa kok nggak ikut gitu-gitu. Biar nanti bapaknya tuh mungkin bisa nyari penggantinya gitu.
Soalnya tuh ada nggak sih kalau yang di bidang lain gitu, nanti kalau ada yang si medarisnya nggak ikut, nanti bisa dikasihin ke yang non medalis tapi di bawahnya gitu. Iya benar, pernah dengar juga yang bidang astro kalau nggak salah. Ada yang jawab definisi menolak rezeki. Iya sih, mungkin kalau misalnya kalian emang punya waktu aja, punya cukup waktu buat ikutan platnas, ya ngapain enggak gitu. Karena kan selain juga dapat ilmu baru, ketemu dosen yang keren-keren gitu, kayak itu kan kayak dari dosen ITB, UGM yang kalian tuh kayak anak mahasiswa yang mau ketemu dosen tersebut tuh ya harus bayar UKT gitu, dan kalian tuh gratis gitu dapat ilmu dari mereka, jadi ya itu sangat bermanfaat lah. Terus ini ada yang nanya, katanya sertifikat kebumian itu bisa daftar jurusan apa aja ya? Nah, mungkin salah satunya itu bisa didaftarin di FITB, untuk ITB bisa, terus ANET juga kan udah keterima di SAPPK, mungkin bisa dipakai sebenarnya, kayak bisa banget sih. Dan plus juga mungkin catatannya tuh nilai rapot kalian juga gitu, enggak semua karena kalian dapat sertifikat nasional ya auto diterima sih, yang enggak gitu juga. Mungkin ada pengaruh lain untuk beberapa universitas gitu. Cuman katanya kalau dapat medali nasional tuh kalau UI langsung ditawarin gitu gak sih? Kalau nggak salah, ya kan? Langsung ditawarin gitu. Jadi ya bisa kemana-mana sih sebenarnya. Tuh FKG UGM juga Glady bisa, jadi ya bisa aja gitu. Sangat-sangat bisa sih itu. Oke, kalian ada yang mau nanya lagi gak? Kalau misalnya enggak, katanya kakak mau ada games nih dari MC gitu. Mungkin di sini udah agak-agak sore juga kali ya. Glady boleh on cam lagi gak? Mungkin dari Glady sama Anet kasih closing statement gitu buat ke mereka tuh gimana kata-kata terakhir gitu buat mereka yang mau KSM. Bolehlah dari Anet. Oke, kalau dari aku yang penting semangat, tadi kayak tadi bilang, usahain yang terbaik dari kalian, berdoa, semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, kalau enggak, terima dulu aja gitu ya. Maksudnya, siapa tahu ada rezeki lain yang emang kalian gak nyangka-nyangka gitu. Itu dari aku guys, semangat semuanya. Dan follow les, itu pasti. Mantap, mantap. Kalau dari Glady, apa nih closing statement-nya? Sama kayak Anet. Intinya do your best and let God do the rest. Udah. Intinya kalian tuh kalau udah usaha semaksimal mungkin dan kalian udah merasa melakukan itu yang terbaik, ya udah gitu. Tinggal serahin aja nanti hasilnya ke Tuhan, berdoa, terus karena apalagi ya, terus jangan insecure, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kayak jangan dibawa beban gitulah, kayak tetap bawa santuy tapi serius, gimana ya, ya gitu, intinya jangan dibuat stres, karena kalau buat stres tuh malah kitanya tuh merasa sangat terbebani, terus jadi pusing sendiri dan malah nggak maksimal gitu. Mantap banget nih tips dan trik dari kakak-kakak dari tadi awal 16-15 sampai sekarang 17-19. Mantap banget. Dan kayaknya udah sore juga, mungkin bagi yang di daerah yang udah timur udah maghrib juga. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan dulu left karena kita itu bakal ada sesi selanjutnya dari MC Mas Iqbal Raka. Oke, kembali ke MC. Oke, terima kasih Mbak Teh Mentari ya, dan Mbak Gledy dan Mbak Anet. Jadi itu ya teman-teman udah tahu kan tips and trick, terus ada apa tadi, tips and trick praktikum, tips and trick mengatasi insecure dan sebagainya kayak gitu. Nah mungkin sebelum kita akhiri aku ada sedikit game nih. Tapi syaratnya teman-teman harus nyalain kamera dulu. Soalnya ini game, nanti kalian bakal nunjukin barang yang di sekitar kalian. Tolong dong ini bisa dicek
Yang udah on cam siapa aja? Udah kelihatan belum ya gamenya? Apa? Layarku. Udah Belum nih, kelihatan. belum. Masih sepi. Oh iya, masih hitam. Yuk dong guys, on Udah. cam. Bentar doang kok. Nangis. Iya, kasih ini sebagai apa ya? Terima kasih gitu ke kakak yang dari di sini. Mantap, ada Kasih Wildan, ada nyiapin guys. ada Naufal udah on cam. Ayo yang lain on cam boleh ya. Ada Salsabila, ada Naura, ada Nyoman, ada Alvin. Ayo yang lainnya. Ya mungkin sebentar aja kali gitu. Ya, sebentar doang kok. Oke, sambil on cam, sambil teman-teman yang lain ngecek gitu ya. Ngecek siapa yang on cam. Jadi untuk gamenya di sini adalah game Mana Barangmu. Wah, kayak gimana tuh? Oke, kita lihat. Jadi untuk cara mainnya nanti akan ditampilin warna di layar gitu kan. Terus nanti teman-teman nunjukin barang di sekitar teman-teman yang warnanya sesuai sama yang ada di layar tadi. Nanti 10 detik doang. Nah, yang nggak sesuai nanti bisa teman-teman, bisa Gledy, Anet atau Mentari. Ingat-ingat ya, diperhatiin yang dia nggak sesuai. Yang nggak sesuai bakal kasih kesan dan pesan di akhir acara nanti. Terus semua peserta wajib on cam dan have fun and enjoy game-nya. Contoh nih, contoh. Gimana nih? Aktifkan annotate. Gimana tuh caranya? Aktifkan orang itu gimana? Mohon maaf ya guys, kita agak kudet gitu. Langsung aja contoh dulu deh. Misalkan nih, warna hitam. Oke, 10 detik dari sekarang, teman-teman cari benda di sekitar teman-teman yang warnanya hitam. Terus ditunjukin, terus nanti Anet, Mentari, sama Gledy dicek. Yang barangnya nggak sesuai dengan warnanya, diingat-ingat, nanti di akhir minta untuk menyampaikan kesan dan pesan ikut acara ini. Oke. Ada yang kucing hitam. Kenapa? Ada yang kucing hitam dan Naufal. Lucu banget. Baju hitam? Kucing hitam. Nggak apa-apa. Bebas sih. Lucu. Ini pada belum on cam ya. Mungkin nanti kalau nggak pada on cam, ya yang nggak on cam yang ngasih kesan dan pesan. Oke, ready ya? Kita mulai aja kali ya. Gimana? Anet, Mentari, Gledy udah siap juga? Siap-siap. Udah. Oke, on cam ya guys. Yang nggak on cam nggak medal. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Astagfirullahaladzim, dari jahat banget. Astagfirullahaladzim. Nggak bercanda. Pertama, 3, 2, 1. Oke, biru tua. Yo, langsung. Biru tua. Biru tua. Waduh, kayak Naufal Iya. persiapan. Ayo biru tua. Oh, Naura udah tuh. Ma. Wildan udah. Nyoman ketawa-ketawa. Ya, Oh, Afin udah. 2, Itu uang 50.000. Itu biru muda, guys. 1. Itu biru muda. Nyoman. Calon kandidat. Udah belum? Oke, tadi siapa yang nggak itu? Yang salah. Oh ya, Afin udah biru tua. Nyoman nggak ngasih. guys. Nyoman. Nyaman deh. Malah ketawa-ketawa. Oke, nanti Oh, nyoba. nggak nemu katanya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Jangan tertekan. Jangan tertekan. Yang belum on cam lah, teman-teman. Oke, nanti Nyoman di akhir kasih kesan dan pesan. Lanjut. Warna kedua. Kuning, guys. Yuk. Baju. Iya. Kuning. Udah kuning. Mantap. Tinggal Wildan nih. 5, 4, Oh, itu SpongeBob apaan ya? 2, 1. Oke. Wildan nih. Mana yang Wildan nih. Dia Wildan ya? kayaknya lagi mencari-cari gitu. Ini warna kuning, Kak. Apa? Ini warna kuning. Oh, spidol. Oh, temboknya warna putih gak sih? Dia apa putih? Oh, tembok. Oh, kuning. Oh ya, kuning. Oke.
Oke lah, oke, diterima. Weh. Baik hati, kita baik hati. Lanjut ya, langsung warna ketiga. Warna terakhir deh. 3, 2, 1. Hijau muda. Hijau. Ayo guys, on cam dong guys. Seru loh game kayak gini. Ijo-ijo. Hijau itu apa, ada Naura? ya, Alvin Ya ampun, ada. itu Novel Itu sampai Naura Dolphin itu ada. apaan? Kembangkol dong sayur. Kembangku. Minyak kayu putih. Hijau. Ayo hijau muda. Oke, sih HP itu. Mantap. Oh, jepit, bukan sayur. Oke. Hijau semua kan ya? Anet, Mentari, Gledi. Iya. Ijo-ijo. Oke, karena udah ini yang terakhir, so berarti nanti yang ngasih kesan-pesan Nyoman kali ya. Iya aja, iya, nggak apa-apa. Boleh. maksa. Enggak maksa, kan peraturan gitu. Aduh, lanjut. Oke, karena udah sore juga, tadi dan juga udah ada yang ini ya, yang gagal gitu buat gamenya. Mungkin bisa Nyoman kasih kesan dan pesan ikut sharing webinar pada sore hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman, saya dari Provinsi Bali. Jadi untuk kesan-pesannya, yang pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada kakak yang udah mau bagi pengalaman dan mungkin mau minta file yang ke Anetnya biar bisa nanti ditanya. Itu yang pertama. Mungkin makasih udah ngembangin juga waktu-waktunya buat membagi pengalaman kita. Dan semoga teman-teman yang ada di sini ya bisalah mencapai apa yang sudah diimpikan sebelumnya gitu. Mungkin dari saya itu aja, dan sekali lagi terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih Nyoman, dan terima kasih buat teman-teman semua juga yang udah hadir, udah meluangkan waktunya ikut acara ini. Semoga apa yang kami bagikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga, kalau biasanya aku sih sering nyampein, kalau teman-teman punya sesuatu juga bisa nantinya dibagikan juga ke teman-teman atau mungkin ke adik tingkatnya besok tahun depan, kayak gitu. Oke, karena udah sore dan tadi kita buka dengan berdoa, maka juga kita tutup dengan berdoa. Oke, silahkan buat teman-teman semua bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di Oke, berdoa tidak pernah selesai. Sebelum kita tutup, bisa foto dulu. Ayo on cam dong. Tadi game nggak on cam, yang sekarang kudu on cam gitu. Ini ada yang lagi belajar ya, teman-teman. Wow, keren. Iya, kita hamin seminggu. Emang Ayo, kapan deh KSN? 8 nggak salah. Iya kan? Tanggal berapa, teman? Tanggal berapa, Alvin? 8 Kak. Oke, 1 sampai 7. Udah nih, yang mau on cam segini doang. Oh, 8 teori. Langsung ya, praktik, ngumpulin praktik langsung teori kan. Tahun lalu ada gap, kalau nggak salah, gap waktu 1 hari atau 2 hari gitu. Jadi ya lagi-lagi manajemen waktu ya teman-teman. Harus diatur lah waktunya. Oke, aku aba-abain ya buat fotonya. Mungkin ada yang bisa bantu foto juga nih. Anet, Mentari, atau Gledi. Amin ya itu komennya. Aku aba-aba ya. Formal dulu deh, formal dulu. Formal, biasa aja. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke. Sekarang gaya bebas. Kayang boleh kok. Tapi nggak sopan juga sih. Oke, yuk. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1.
Oke, makasih teman-teman semuanya. Sukses selalu buat KSN-nya. Dari aku cukup sekian dan dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Makasih Kak. Oke, Makasih Kak. sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Oke. Sama-sama. Kalian mau apa nih? Ngobrol? Kak boleh nanya, Boleh. itu yang kayak tadi laporannya itu boleh nggak ntar dikirimin buat belajar? Oke, insya Allah nanti dikirim ya. Ditunggu aja. Iya Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Videonya Kak Raka masih ada belum Kak? Masih sebenarnya. Nah, mungkin bisa di-pause dulu mentari. Rekornya dihentiin aja nggak? Hentiin apa gimana?